Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita belajar materi baru, yaitu pembahasan soal fisika untuk materi usaha dan energi bagian yang pertama. Khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 10 SMA. Materi yang akan kita bahas berasal dari soal-soal UAS, UN, UM, SNMPTN, dan SBMPTN. Baik, adik-adik langsung aja kita lihat soal bagian yang pertama. Nah, di sini dibilang, benda bermasa 20 kilo terletak pada suatu bidang miring yang sudut kemiringannya 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika percepatan gravitasinya 9,8 dan benda bergerak sejauh 3 meter ke bawah, nah yang diminta adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Tentu adik-adik masih ingat bahwa usaha itu adalah merupakan hasil kali gaya dikali dengan perpindahan. Tentu ingat, gaya yang dimaksud di sini itu adalah gaya yang harus sejajar dengan perpindahan. Nah, di sini baloknya berpindah sejajar bidang miring, sementara gaya berat di sini masih arahnya ke bawah. Jadi ini harus kita coba uraikan gaya yang sejajar dengan bidang miring. Tentu kita masih ingat waktu belajar dinamika partikel, berarti mg-nya harus coba kita uraikan. Ini kita tarik garis vertikal ya, maka ini dapat garis normal. Nah, kalau ini sudutnya 30 derajat, tentu secara matematis ini juga sudutnya 30 derajat. Masih ingat adik-adik ya? Maka ketika mg ini kita coba proyeksikan atau uraikan kemari, berarti 30-nya kejepit. Berarti ini hasilnya apa? Mg cos 30 derajat. Kemudian ini kita uraikan terhadap bidang miringnya. Berarti ini hasil proyeksinya adalah Mg sinus 30 derajat. Jadi gaya yang sejajar bidang miring itu adalah Mg sin 30 ini. Paham ya adik-adik ya? Sehingga dari sini gaya itu adalah Mg dikali dengan sinus 30 dikali perpindahannya S. Sehingga dari sini masanya 20, gravitasinya 9,8, sinus 30 setengah dikali perpindahannya 3. Nah, setengah dengan 20 tinggal 10 kali 9,8 berarti menjadi 98. 98 kali 3 berapa adik? Tentu hasilnya 294 joule ya. Jadi usaha akibat gaya beratnya itu adalah 294 joule, berarti jawabannya apa? Yang C ya. Masih gampang adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat soal yang kedua. Palu 2 kilo dengan kecepatan dibilang 20 meter per second menghantam sebuah paku sehingga pakunya itu masuk ke dalam kayu sedalam 5 cm. Nah, yang diminta berapa gaya tahan yang disebabkan kayu. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalkan kita gambarkan, katakanlah ini paku ya, ini paku. Nah, kemudian paku ini dipukul pakai palu. Jadi kalau misalkan ini palu ya, jadi paku ini mau dihantam kemana? Mau dimasukkan ke dalam kayu. Misalkan ini kayu ya. Nah, ini kayu. Nah, dibilang massa daripada palunya itu adalah 2 kilo. Jadi dalam hal ini ketika palu ini dipukul, tentu dalam hal ini pakunya akan tertancap dibilang 5 cm. Berarti perpindahannya itu adalah 5 cm. Nah, jadi dalam hal ini usaha ya, usaha untuk mengakibatkan paku ini tertancap itu adalah diakibatkan oleh palu ini. Jadi kita dapatkan hubungannya. Ingat bahwa usaha itu adalah merupakan perubahan energi kinetik. Jadi energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Nah, EK 0. Nah, ini langsung aja kita dapatkan dibilang masanya sekian, berarti ini menjadi setengah M kali V kuadrat. Nah, jadi gaya di sini atau usaha di sini adalah gaya dikali dengan perpindahan. Nah, gaya di sini gaya tahan rata-rata itu sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Oke. Nah, berarti dari sini kita dapatkan F dikali ya
perpindahannya berapa? 5 cm, kita rubah ke meter berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan setengah dikali masanya berapa? 2 dikali dengan kecepatannya 20 ya. 20 kita coba kuadratkan berarti berapa Adik? Berarti ini 400. Nah, kemudian ini setengah dengan 2 habis. Kemudian 400 dibagi 5 berapa? 80 ya. Sehingga dari sini kita dapatkan gaya tahan rata-rata berarti sama dengan berapa? 80 dibagi 10 pangkat minus 2. Nah, ini kalau kita naikkan ke atas berarti menjadi 80 kali 100 berarti 8000 joule ya. Berarti gaya tahan itu adalah 8000 joule. Berarti jawabannya apa Adik? Berarti jawabannya adalah delta. Oke, masih bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Perhatikan di sini, benda dilepas dari puncak seperempat lingkaran. Jadi kalau dibilang dilepas, berarti ini adalah merupakan gerak jatuh bebas ya. Lalu berhenti di titik C yang dibilang berjarak 5 meter dari B. Jadi dalam hal ini jarak B ke C itu adalah 5 meter. Oke. Nah, yang diminta adalah tentukanlah koefisien gesek kinetik permukaan BC. Jadi dalam hal ini berapa mu-nya ya? Mu K daripada BC. Sementara AB-nya licin. Nah, ini kita langsung aja gunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Berarti EKA ditambah EPA itu akan sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, karena di sini balok atau bendanya dilepas, berarti energi kinetik awalnya 0. Kemudian B ini kita ambil sebagai tanah atau acuan, berarti EPB-nya 0. Sehingga dari sini kita dapatkan berarti energi potensial di A berarti MGHA itu sama dengan setengah MVB kuadrat. Masanya kita coret sehingga langsung aja kita dapatkan di sini bahwa VB itu pada Adik langsung aja akar daripada 2GHA. Nah, dalam hal ini ketinggian A itu sama dengan apa? Tentu jari-jarinya ya, jari-jari seperempat lingkaran itu sama dengan berapa? 1,25 meter. 1,25 meter itu sama aja dengan 5/4 meter ya. Oke. Sehingga dari sini kalau kita masukkan berarti akar dari 2 kali 10 dikali 5/4. Nah, ini 20 bagi 4, 5. Berarti ini sama dengan akar 25 berapa Adik? Berarti 5 meter per. Nah, itulah kecepatan bendanya di B. Nah, dari B ke C, bendanya mengalami perlambatan. Jadi perlambatan itu akibat adanya gaya gesek ya. Jadi dalam hal ini kembali kita dapatkan hubungan usaha dengan energi kinetik. Berarti usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Jadi usaha di sini adalah usaha akibat gaya gesek. Berarti F gesek dikali perpindahan. Jadi pindahnya dari B ke C itu sama dengan, nah dalam hal ini delta EK itu adalah EKT dikurang EK0 ya, EK0. Nah, ketika dia di C EKT-nya 0 berarti ini menjadi minus setengah MV0 kuadrat. Jadi V0 di sini itu sama dengan VB-nya. Jadi kecepatan awal dari B ke C itu adalah V0-nya. Nah, ingat karena di sini gaya gesek itu berlawanan dengan gerak benda, berarti gaya geseknya ke kiri, berarti ini kita kasih minus ya. Jadi ini minusnya kita bisa coret. Bisa dipahami Adik-adik ya. Nah, gaya gesek itu apa? Tentu koefisien gesek kinetik dikali normal. Normalnya itu adalah mg, gaya beratnya sendiri, dikali dengan perpindahan BC sama dengan setengah M dikali dengan V0 kuadrat. Di sini masanya bisa kita coret. Sehingga dari sini mu kas dikali G-nya 10, perpindahannya 5, sama dengan setengah dikali. Nah, V0 di sini adalah yang 5 ini kita kuadratkan berarti 25. Nah, 25 dengan 50 ini tinggal 2. Oke, berarti mu K berarti jadi berapa Adik? Setengah dibagi 2 berarti 1/4.
Nah, seperempat itu berapa? Tentu 0,25. Nah, itulah dia koefisien gesek kinetiknya. Oke, berarti jawabannya apa? Yang C, ya. Masih bisa diikuti ya, adik-adik ya. Jadi 0,25. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Perhatikan di sini, gaya F2I tambah 3J Newton melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut persamaan R4I ditambah AJ meter. Dengan I dan J itu adalah menyatakan vektor satuan untuk sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Kartesian. Bila usaha itu bernilai 26 Joule, yang diminta adalah berapa nilai A-nya? Tentu ingat tadi bahwa usaha itu adalah merupakan hasil kali gaya dengan perpindahan. Nah, perpindahan di sini adalah bentuk R. Jadi ini disama dengan R. Ingat, ini adalah merupakan perkalian dot. Ya, jadi kalau kita coba masukkan, berarti F-nya berapa? 2I ditambah 3J, ya, dikali S-nya berapa? 4 R-nya ya, R-nya berarti 4I ditambah A kali J. Oke, bisa dipahami dari sini. Perhatikan adik-adik bahwa I dot I itu adalah 1. I dot J itu adalah sama dengan J dot I, ini sama dengan 0. Dan J dot J ini adalah 1. Sehingga kalau kita kali ini ke dalam, berarti 2I kali 4I berarti 8I kuadrat, berarti jadi 8. JI 0, IJ 0, kemudian 3J ditambah dikali AJ, berarti itu menjadi ditambah 3A. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini kita kali, nah ini kita kali kemari, kemudian ini kita kali kemari. Oke. Nah, berarti W-nya dibilang berapa? 26. Nah, 26 dikurang 8 berapa itu? Berarti 18. Sehingga 3A itu sama dengan 18. Berarti A-nya berapa, Dedek? Berarti A-nya itu adalah 6. Oke, berarti jawabannya apa? Ya, bola. Jadi ini adalah operasi ya, operasi vektor dihubungkan dengan usaha dan energi. Oke. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 5. Benda jatuh bebas, berarti yang namanya jatuh bebas berarti kecepatan awalnya 0. Dari tempat yang tingginya 40 meter, jika energi potensial awalnya 1000 Joule, maka, nah, pernyataan yang benar yang mana? Jadi kalau misalkan ini benda, ya, dilepas dari ketinggian 40 meter. Ini kita kasih aja misalkan indeks A, ini indeks B. Jadi dalam hal ini dibilang bahwa energi potensial awal di A itu sama dengan 1000 Joule. Nah, berarti karena dilepas, berarti energi kinetik awal A itu berarti 0. Sehingga energi mekanik di A itu kan energi kinetik ditambah energi potensial, berarti ini sama dengan 1000 ya. 1000 Joule, 1000 tambah 0. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat berapa masanya. Kita lihat dulu yang pertama, kita masukkan dari sini ya, berarti EPA itu sama dengan MGHA. Nah, EP-nya 1000 sama dengan, kita cari massa gravitasi 10, tinggi A itu 40 ya. Berarti ini kita coret 2 nolnya, ini coret, sehingga dari sini kita dapatkan massanya 10 dibagi 4 itu berarti 2,5 kg. Oke, berarti pernyataan nomor 1 benar. Kemudian benda sampai di tanah setelah 2 detik. Ini adalah gerak jatuh bebas. Masih ingat ya waktu kita belajar gerak jatuh bebas bahwa H itu adalah V0 T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, di sini tadi V0-nya 0. Sehingga ini kita coret jadi 0, berarti tinggal hanya 40. Oke, bisa dipahami, ini sama dengan setengah, G-nya 10 dikali dengan T kuadrat. Nah, 10 dengan ini coret, berarti T kuadrat itu adalah 8. Sehingga T-nya menjadi akar 8. Ingat, 8 itu adalah 4 kali 2, berarti menjadi berapa? 2 akar 2 second. Oke,
Berarti pernyataan nomor 2 benar. Kemudian yang berikut, tepat ketika sampai di tanah kecepatannya 20 akar 2. Nah, jadi untuk menjawab nomor 3, kita bisa hubungkan bahwa energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Nah, di energi mekanik di A itu berupa apa? EK ditambah EP. Nah, di sini EK-nya 0, berarti ini tinggal apa? Berarti EPA. Kemudian ketika sampai di B, tingginya 0, berarti tinggal apa? Energi kinetik di B. Oke, bisa dipahami ya? Nah, berarti dari sini kita dapatkan EPA itu apa? Ya, jadi dalam hal ini EPA itu adalah MGHA. Ini sama dengan EKB-nya berapa? Berarti setengah MVB kuadrat. Nah, MGH-nya tadi dibilang di situ berapa? 1000 ya, 1000 sama dengan setengah dikali masanya tadi 2,5, berarti 5/2 dikali dengan VB kuadrat. Sehingga dari sini kita dapatkan 1000 dengan 5 ini sisa 200. 200 dikali 4 berarti VB-nya akar 800. 800 itu adalah 400 kali 2 berarti berapa itu adik-adik? Berarti jadi 20 akar 2 meter per second. Oke? Berarti nomor 3 benar. Kalau 1, 2, 3 benar, kita lihat nomor 4. Tepat ketika sampai ke tanah, energi kinetiknya 1000 joule. Jadi perhatikan bahwa ketika di A itu energi potensialnya 1000. Nah, sampai di B, energi potensial jadi 0. Sehingga lihat pernyataan nomor 3 tadi, ya, bahwa berdasarkan hukum kekalahan energi mekanik, bahwa energi potensial A itu akan dirubah menjadi energi kinetik di B. Berarti ini sama dengan berapa? Berarti ini sama dengan 1000 joule. Berarti pernyataan nomor 4 juga benar, ya. Berarti ini jawabannya adalah E. Ingat kalau semua benar itu adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, perhatikan di sini, dua buah benda A dan B, masanya masing-masing dibilang M. Jatuh bebas dari ketinggian H meter dan 2H meter. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V meter per second, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar berapa? Jadi dalam hal ini, karena dibilang gerak jatuh bebas, sehingga gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya 0. Jadi kalau coba kita gambarkan, kalau misalkan ini benda A, dibilang dilepas dari ketinggian H dari tanah. Kemudian ini benda B, ya, juga dilepas dari ketinggian 2H dari tanah. Nah, jadi dalam hal ini apa dulu yang kita lakukan? Kita perhatikan konsepnya berdasarkan hukum kekakalan energi, bahwa nanti energi potensial di A ini ketika menyentuh tanah itu akan berubah menjadi energi kinetiknya. Jadi EP di A itu akan berubah menjadi energi kinetik di tanah. Oke, bisa dipahami di sini. Nah, jadi dalam soal diketahui bahwa HB itu sama dengan 2 kali HA. Berarti bisa kita simpulkan EPB itu sama dengan 2 kali EPA. Nah, tadi karena Mr. Bean bilang bahwa energi potensial akan langsung diubah ke energi kinetik, berarti boleh kita simpulkan juga nanti di sini bahwa energi kinetik B itu akan sama dengan 2 kali energi kinetik di A. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berarti ini sama dengan 2 dikali energi kinetik A berapa? Berarti setengah M. Kecepatan di A dibilang berapa? V kuadrat. Oke, berarti setengah kali 2 tinggal 1, berarti ini jadi berapa? M dikali dengan V kuadrat. Oke, bisa dipahami sampai sini adik-adik ya. Berarti jawabannya itu adalah bola. Oke. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 7. Sebuah benda ditembakkan miring ke atas dengan sudut elevasi 60. Berarti ini kita misalkan alfa. Dan energi kinetik 400 joule. Jadi ini adalah merupakan energi kinetik awal. Jadi ingat EK0
sama dengan, berarti ini sama aja dengan setengah mv0 kuadrat, itu dibilang 400 joule. Oke. Jika gravitasinya 10, yang diminta maka energi kinetik pada saat mencapai titik tertinggi atau titik puncaknya. Ingat pada gerak parabola, ketika bendanya berada di titik tertinggi atau berada di puncak, berarti di sini VTY-nya 0 karena dia akan diam sesaat, ya, akan diam sesaat. Sementara VTX atau PX, ya, VT atau PX ini sama dengan V0 cos alpha. Kenapa? Karena dia pada gerak sumbu X, ini dia merupakan gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya dia konstan. Sehingga dari sini kalau kita cari, berarti kecepatan ketika di puncak, berarti EK di puncak, itu sama dengan EKX. Karena EKY-nya 0. Berarti ini sama dengan setengah M Vx kuadrat. Oke, bisa dipahami sampai sini adik-adik ya. Berarti ini sama dengan setengah dikali M. Nah, Vx kita kuadratkan itu berapa? Berarti ini menjadi V0 kuadrat cos kuadrat alpha. Nah, setengah M V0 kuadrat itu adalah EK0. Berarti EK0 dikali dengan cos kuadrat alpha. Ini berapa tadi adik-adik? Berarti ini sama dengan 400 dikali cos 60 itu adalah setengah dikuadratkan berarti jadi seperempat. Berarti ini jadi berapa? Ini berarti menjadi 100 joule. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Berarti jawabannya adalah yang bagian C. Oke. Nah, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan ya untuk bagian pertama ini. Kalau kamu kurang paham, kamu bisa tanyakan di kolom chat. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Dan kita ketemu di bagian yang kedua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu.